Halo Baramu, kembali lagi dalam channelnya Lembu Bara. Channel yang membahas tentang kosan aji, keris, sejarah, budaya, narasi, literasi, diskusi, dan jalan-jalan. Hai. Kali ini kita akan membahas perihal makna-makna filosofi dan teknis pembuatan pamor. Pamor yang nama pamor ya, nama pamor yang cukup populer di Bali, Lombok khususnya, yang dikenal dengan nama pamor tambangan, atau Bali Lombok mengenalnya tambangan Badung. Kalau di Jawa itu pamor gubet atau pamor buntel mayit ya. Nah, kenapa pembahasannya dimulai dari pamor tambangan? Karena pamor ini cukup unik dan penjabarannya sangat luas. Karena pamor tambangan Badung ini banyak memiliki makna ya, antara pemaknaan di Jawa sama di Bali, di Lombok itu mungkin banyak perbedaan. Tapi kenapa khususnya di Bali pamor tambangan Badung ini atau pamor tambangan ini merupakan pamor keris yang cukup populer ya. Terbukti banyak keris-keris Bali sepuh itu memiliki pamor tambangan. Kita akan bahas dari sisi literasi, dari sisi teknis pembuatannya nanti ya. Saksikan. Oke. Pertama, pamor tambangan Badung atau tambangan ini dikenal di Jawa sebagai pamor buntel mayit ya, atau gubet ya. Dalam ensiklopedi keris halaman 114 karya Bambang Hersri Nuksmo ini, itu beliau menuliskan buntel mayit ini dalam dua versi. Ya, yang pertama dituliskannya bahwa pamor buntel mayit ini adalah pamor pemilih dan katanya buruk. Nah, namun beliau juga menulis di situ bahwa tambangan Badung, pamor buntel mayit ini memiliki tuah bagus katanya juga. Jadi ada dua versi dia bilang. Yang satu versinya bertuah kurang baik, yang satu bertuah bagus untuk pergaulan dan kerejekian, kata ensiklopedi keris halaman 114. Bisa para baramu bisa baca di ensiklopedi keris ya. Lalu dalam bukunya Mami Lalu Jelenge, itu keris di Lombok ya, Mami Lalu Jelenge menuliskan bahwa di situ pamor tambangan Badung ini populer di Lombok karena dalam bukunya Mami Lalu Jelenge keris di Lombok halaman 227 itu dijelaskan bahwa tambangan Badung ini memiliki filosofi kewibawaan dan keberanian ya. Kewibawaan dan keberanian. Itulah yang menjadi dasar bahwa kenapa keris-keris Bali Lombok banyak sekali dijumpai pamor tambangan atau tambangan Badung. Bagi yang belum tahu, tambangan Badung ini bentuknya itu ini ya, kita ambilkan contoh. Nah ini, dia melilit ya, namanya juga tambangan ya, tambang seperti tali tambang yang mengikat pohon Badung. Pohon Badung ini sejenis manggis-manggisan ya. Inilah yang disebut tambangan Badung. Jadi dia melilit. Nanti teknis pembuatannya saya akan bahas.
Tambangan badung ini artinya tambang, tali tambang. Tambang itu tali ya, mengikat di pohon badung. Pohon badung ini kalau di Bali dikenal dengan pohon mundu. Dia sejenis manggisan ya, keluarga Garcinia mangostana. Jadi tanaman yang sudah cukup langka sekarang dan menjadi ikonik nama Kabupaten Badung di Bali. Nah inilah tambangan badung. Dari teknis pembuatannya, tambangan badung ini kalau di Bali ya, yang kami sering buat itu, bahwa saton antara pamor, besi, dan baja itu sudah menyatu duluan, tapi masih berbentuk kotak gitu. Baru saton besi, baja, dan pamor itu dipelintir. Setelah dipanaskan, dipelintir ya, dipelintir. Setelah dipelintir, baru ditempa rata ya. Setelah dipelintir, baru ditempa rata. Jadi setelah berbentuk kodokan, pamor yang dipelintir tadi itu akan karena dia dipelintir, jadi bentuknya akan melingkar begini. Dalam perkerisan itu disebut pamor puntiran ya. Banyak yang menyebutkan puntiran karena sistem kerjanya dipelintir, seperti skrup itu loh, dipelintir. Atau twist ya, ditwist ya. Yang menjadi menarik di sini karena pembuatannya dipelintir ya, ditwist begitu. Saya mengkaji, ada beberapa kajian saya yang cukup mendekati terhadap proses pembuatan pamor buntel mayit atau tambangan badung ini. Ya, pamor tambangan badung ini. Di dalam dunia kosmologi Hindu dan Buddha itu dikenal ada konsep pradaksina dan prasawya. Nah, mungkin sudah banyak yang tahu tentang pradaksina dan prasawya. Jadi kenapa saya kaitkan tambangan badung ini dengan konsep pradaksina dan prasawya? Karena teknik pemutarannya itu mirip ya gitu loh. Jadi dalam memilih pamor tambangan badung ya, atau dalam pengerjaan pamor tambangan badung, sang empu atau pandai atau maker kerisnya itu, dia sedari awal mengkonsepkan pola pelintirannya. Jadi ada dua pola pelintiran yang penting di sini, yaitu pola pemutaran atau pelintiran pradaksina dan pola pemutaran atau pemelintiran prasawya. Pradaksina itu memiliki arti pra artinya maju ya, maju ke depan. Dalam kamus Sanskrit karangan M. William yang ditulis tahun 1986, kamus bahasa Sanskerta, itu pra artinya maju atau bergerak ke depan. Daksina adalah kanan artinya. Jadi secara makna itu memutari titik fokus, titik pusat ya, suatu benda, yang mana titik benda tersebut yang akan diputarinya itu diletakkan di sebelah kanan sang pemutar. Kalau susah membayangkannya, pradaksina ini searah jarum jam putarannya, searah jarum jam. Adalah kosmologi Bali, baik Bali dan Buddha itu dikenal pradaksina juga, memutari salah satu titik fokus, benda titik fokus itu searah jarum jam ya. Jarum jam kan begini, searah jarum jam. Jadi tangan kanan kita itu ditaruh di benda tersebut, diputarin lah. Nah, itu banyak contohnya dalam upacara pemutaran pradaksina Candi Borobudur pada saat
Waisak itu Pradaksina dia memutari. Terus pada upacara pernikahan Bali ada namanya upacara Mekala-kalaan. Jadi mempelai itu, kedua mempelai itu memutari banten pernikahan itu searah jarum jam, nah, Pradaksina sebanyak 3 kali. Nah, konsep-konsep Pradaksina inilah yang dipakai juga dalam pembuatan pamor Tambangan Badung. Jadi kebalikannya atau lawan dari Pradaksina itu adalah Prasawya. Sama dalam kamus bahasa Sanskerta M. William menuliskan bahwa pra artinya maju, sama maju ke depan, artinya bergerak maju ke depan. Sawya itu kiri, jadi kebalikannya dia, memutari dengan tangan kiri ditaruh di arah titik pusatnya atau berlawanan dengan jarum jam. Nah, makanya dalam Prasawya ini dipakai di upacara-upacara seperti ngaben ya, pada saat bade itu, bade diusung ketemu perempatan agung. Nah, bade tersebut akan diputar Prasawya dia, perputarannya terbalik. Nah, konsep untuk Prasawya ini juga saya temukan di beberapa keris Tambangan Badung. Nah, jadi secara sederhananya saya menyimpulkan dari beberapa literasi yang saya baca bahwa Tambangan Badung ini memiliki 2 arah gerak ya. Bisa Pradaksina dan Prasawya. Pradaksina jika putaran pamornya itu searah jarum jam. Ya, searah jarum jam. Nah, misalkan ini keris. Nah, ini keris ya. Dia searah jarum jam, putarannya begini. Pola pamornya. Sedangkan Prasawya berlawanan jarum jam. Jika Pradaksina dipakai di upacara-upacara dewayatnya ya, baik pernikahan atau upacara tari rejang itu juga, dan pemutaran Candi Borobudur, menurut saya konsep energi ya, pola pemutaran energinya untuk Pradaksina itu adalah ke atas. Bisa kalau kita ambil pendekatan dengan kekinian itu upload sama seperti kita ngupload suatu data baik di komputer atau di media sosial. Upload itu Pradaksina, jadi ke atas dia. Sedangkan Prasawya yang berlawanan dengan arah jarum jam itu konsepnya adalah download ke bawah. Kita download misalkan sama lah dengan kita download di komputer atau di media sosial atau di alat elektronik lainnya lah. Jadi Pradaksina itu upload, Prasawya itu download. Itulah yang mendasari kenapa memilih konsep Tambangan Badung. Jadi kalau melihat Tambangan Badung atau pamor kubet atau pamor pamor buntal mayit ya, itu kita lihat arah geraknya. Ini kehebatan orang dulu. Arah gerak putarannya kemana? Kalau searah jarum jam itu untuk mengupload. Nah, ini terjemahan saya bebas ya, untuk mengupload dia. Misalkan makna filosofinya ya apalah, misalkan doa yang kita akan upload atau keinginan yang kita akan upload ke semesta gitu loh. Sedangkan kalau putaran pamornya ini berlawanan dengan arus jam, jarum jam, itu mendownload. Jadi permohonan untuk mendownload apa yang kita mohonkan, gitu loh. Untuk contoh upload dan download atau Pradaksina dan Prasawya itu ini keris ini berpamor Tambangan Badung, tapi kami membuatnya dengan konsep Prasawya ya, berlawanan jarum jam. Jadi untuk mendownload gitu loh. Jadi kerisnya untuk secara makna filosofinya
karena putarannya prasawyah, dia untuk mendownload. Itu kajian dari beberapa buku literasi perkerisan ya. Namun ada hal unik lagi tentang tambangan Badung ini karena berkaitan dengan pemutaran, teknisnya dipelintir, diputar. Nah, kata kuncinya ada diputar ya, baik itu prasawyah atau pradaksina. Saya jadi teringat satu catatan kuno, kisah tentang pengadukan Samudra Mantana ya. Mungkin banyak yang kenal itu. Artinya Samudra Mantana itu bagaimana para Asura dan Sura, dewa dan para Asura ini bekerja sama memutar Mandalagiri, Gunung Mandala untuk mencari Tirta Amerta. Itu dalam banyak kisah banyak catatan kuno dikisahkan, dan beberapa candi juga memahatkan relief Samudra Mantana itu di beberapa relief candi. Ini juga bisa dikaitkan dengan kisah tersebut, kisah Samudra Mantana. Artinya karena tambangan Badung ini sudah ada sejak dulu, otomatis para empu atau para pandai itu sudah mengenal kisah tentang pengadukan Samudra Mantana. Apa yang berkaitan? Nah, jadi dalam kisah Samudra Mantana itu kan ada tokohnya adalah Gunung Mandala, ya, gunung yang dililit oleh naga basuki. Sebagai naga basuki itu dijadikan talinya yang di arah kepala dipegang para dewa, arah ekornya dipegang para asura. Jadi itulah yang ditarik, tali itulah yang dibuat alat untuk memutar gunung Mandala, ya, Mandalagiri itu. Jadi di mana letak korelasinya dengan pamor tambangan Badung? Ya, konsep keris ini adalah juga merupakan konsep mandala ya, atau gunung ya, gunung, karena gunung adalah tempat suci di kebudayaan Nusantara kuno. Nah, itu bisa dibaca di sejarah keris ya, di buku sejarah keris juga mengatakan bahwa awalnya itu diduga juga bahwa konsep kenapa meruncing ke atas, nah, ini ada ganja ini diibaratkan dengan kura-kura, yang mana pemindahan gunung Mahameru itu. Ini juga konsep gunung. Nah, dalam Samudra Mantana yang menjadi alatnya adalah gunung, sedangkan pamor yang mengelilingi ini itu adalah naga basukinya, alat yang digunakan oleh Asura dan para dewa untuk menarik dan memutar gunung Mandalagiri, yang nanti akan keluar beberapa banyak dalam pemutarannya, keluar para dewa-dewi, apsara-apsari, hewan-hewan, sampai senjata dan beberapa alat-alat yang dipakai para dewa seperti kerang yang ditiup, itu banyak yang keluar dari Mandalagiri. Nah, keris ini adalah konsep giri atau gunung, dan pola pamor yang melilitnya ini adalah naga basuki. Itulah kenapa pamor tambangan Badung ini sangat populer di Bali dan Lombok. Dalam pemahaman tambangan Badung di Bali dan Lombok itu bukan pamor yang buruk, malah populer. Di beberapa keris-keris kerajaan pun banyak menggunakan tambangan Badung. Mungkin apa yang saya katakan tadi dari beberapa narasi literasi itu tentang pradaksina, prasawyah, dan pengadukan Gunung Mandala, ya, Samudra Mantana itu, kisah Samudra Mantana, itu yang mendasari dan mengilhami para empu menciptakan pamor tambangan Badung ini. Jadi begitu populernya di Bali dan banyak disukai pola pamor tambangan Badung ini. Bali Lombok khususnya ya. Nah, disitulah teman-teman, para baramu sekalian,
pembahasan saya dari sudut pandang saya yang saya tukil, yang saya ambil dari beberapa literasi ya. Ada ensiklopedia Kris, ada buku lalu Mami Jelenge, Kris di Lombok, ada beberapa naskah lontar tentang Samudra Mantana, tentang Tantu Panggelaran. Nah, itu konsep pemutaran itu ada di sana. Oke, demikian secara singkat penjelasan saya tentang Pamor Tambangan Badung. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan literasi dan tambahan informasi bagi baramu sekalian. Sehat selalu, sukses selalu, dan tetap support pandai lokal dimanapun baramu berada. Dengan mensupport pandai lokal dan maker lokal, budaya seni Tempa Tosan Aji tidak akan punah. Siapa lagi yang akan melestarikan? Ingat, kata melestarikan berarti harus melestarikan, yaitu support ya. Ayo lestarikan Kris milenial dengan mensupport pandai lokal. Sampai berjumpa di video berikutnya dan ciao.